Swastiastu. Ada tiangnya Maisa Diafati. Ada tiangnya Tianun Aida. Ada tiangnya Nona Zulaika. Ada tiangnya Andari Alma Agustina yang sedang SMA 10 Kota Bandung. Dan kegiatan usaha mengapa jadi susah belajar di sini. Kalau untuk basicnya sendiri, produk yang baru sendiri itu memang sudah ada sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak Didi Tarmiasa. Jadi beliau sebagai salah satu yang mengelola juga untuk produknya sendiri, menciptakan juga untuk produknya. Kemudian setelah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahunan, kemudian beliau terinspirasi untuk membuka yang namanya wisata dan juga edukasi. Dikarenakan sudah ada basic juga untuk produk biogas seperti apa, jadi kemudian berkembang menjadi produk kopi juga serta dilengkapi dengan restoran. Nah, terpilih di Bali dikarenakan Bali memang basicnya itu sebagai tempat wisata gitu ya. Jadi kalau misalkan mikirin tentang wisata kebetulan pasti langsung ke Bali gitu. Nah, jadi karena sudah tercetus seperti itu dan juga pemilihan tempat yang banyak alatnya juga, jadi terpilih juga di area Bedugul. Kemudian beliau juga membuka usaha yang namanya wisata edukasi dengan nama Secret Garden Village. Nah, Secret Garden sendiri itu adalah produk, jadi brand dari produknya sendiri itu Secret Garden, yang mana lokasinya juga ada di area pedesaan gitu ya. Jadi namanya menjadi Secret Garden Village, yang di sini dilengkapi untuk wisata beauty, ada wisata kopi juga, ada restoran ataupun untuk fasilitas anak-anaknya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana potensi pemasaran di Bali saat ini? Apakah ramai atau sepi? Baik, kalau untuk pemasarannya sendiri untuk produk herboris, dikarenakan produk herboris juga sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dan juga mudah ditemui di minimarket atau supermarket. Jadi untuk pendistribusian secara global atau domestik kita sebutkannya ya, itu untuk area Indonesia saja memang sudah merata. Nah, kemudian dikarenakan di sini untuk tempatnya sendiri sebagai tempat wisata, jadi tidak hanya lokal saja yang datang, foreigner atau asing juga banyak yang datang. Kemudian untuk peningkatan atau misalkan untuk jumlah produknya yang terjual seperti itu, biasanya itu tergantung dengan high season atau low season. High season yang dimaksud ini karena pariwisata tidak selalu ramai terus gitu ya. Jadi ada yang high season biasanya untuk di hari libur nasional atau libur-libur internasional itu pasti akan ramai, apalagi untuk libur sekolah pasti akan ramai. Tapi kalau misalkan di hari-hari biasa itu akan lebih menurun. Jadi untuk saat ini sih untuk penjualan sendiri itu memang sudah dalam kontrol juga. Jadi disesuaikan dengan musim liburannya sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang Bapak Ibu lakukan? Baik, untuk hasil usahanya sendiri, untuk personanya seperti apa atau nominalnya seperti apa, itu mohon maaf belum bisa saya jawab, dikarenakan perusahaan ini memang dikelola oleh manajemen. Jadi untuk yang terkait hal tersebut, jadi manajemen yang lebih tahu. Namun untuk pengelolaannya sendiri, setiap divisi itu memiliki ruang kerjanya masing-masing. Jadi kalau untuk beauty ada aktivitas tambahan juga, kemudian untuk kopi juga ada aktivitas latihan. Kalau di restoran juga selain ada restoran makan juga ada aktivitasnya. Jadi semuanya kita utamakan atau kita buat secara merata. Nama saya Maisa Diafati. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbok. Yang pertama, kalau boleh tahu pendapat per harinya. Baik, kalau untuk jumlah pendapat per harinya sendiri itu memang tidak ada jumlah yang secara terstruktur atau sama gitu setiap harinya ya. Dikarenakan memang untuk sebagai tempat pariwisata atau pariwisata sendiri itu tidak bisa kita ukur dari perharinya atau kita buat rata-rata perharinya. Dikarenakan juga memang pariwisata itu sendiri juga tidak bisa kita tentukan dari jumlah tamu yang datang, bisa juga dari jumlah
jumlah belanjanya seperti apa seperti itu. Jadi biasanya per harinya sendiri dari masing-masing divisi itu berbeda-beda. Kalau untuk restoran, karena restorannya sendiri itu biasanya diramai di siang atau pada saat lunch. Kemudian kalau di area kopi juga kami ada kopi bar ataupun kopi store, jadi semuanya masih imbang. Tapi memang kalau misalkan untuk dijawab berapa banyaknya itu memang tidak pasti, akan tetapi kalau untuk masing-masing outlet itu punya yang namanya produk best sellernya masing-masing. Kalau beauty ada minyak zaitun ataupun secret garden, kalau kopi ada black eye coffee yang berupa kopi bean atau kopi bubuknya. Kalau untuk di restoran itu ada beli timbungan yang paling best seller. Jadi biasanya kalau untuk per hari sendiri sih itu pasti akan terjual juga setiap harinya, tapi untuk jumlahnya berapa ya. Selanjutnya, kalau boleh tahu berapa pendapat apakah cukup untuk membiayai kebutuhan Bapak Ibu? Baik. Nah, dikarenakan terkait ini untuk kebutuhan jalannya perusahaan gitu ya. Jadi jawabannya memang karena untuk perusahaan sendiri itu dikelola oleh manajemen yang mana masih dalam naungan perusahaan yang besar juga. Jadi untuk kontrol pengeluarannya kemudian pemasukan itu masih bisa terkontrol dengan baik. Akan tetapi memang jumlahnya itu mohon maaf dari pihak manajemen yang bisa menjelaskan dan juga riskan juga nggak jawab karena itu tergantung dengan uang atau misalkan nominal gitu ya. Jadi mohon maaf belum bisa dijawab. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi Bapak Ibu dari menjalankan usaha? Baik, kalau untuk kendala sendiri mungkin ini bisa lebih basic atau lebih general gitu ya disebutannya. Untuk terkait kendala biasanya terletak pada pemasaran. Jadi bagaimana nantinya untuk perusahaan tetap mempertahankan apa namanya kesetaraannya atau misalnya disebut dengan kefamousan dari tempat ini. Jadi biasanya untuk orang Indonesia sendiri kalau misalkan ada tempat baru kan pasti kita langsung kayak ngomong gitu, datang ke situ aja gitu. Kemudian sekali datang besoknya belum tentu datang lagi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan tamu yang loyal customer atau yang datang secara terus menerus itu memang lebih susah untuk mempertahankan atau mendapatkannya. Sehingga untuk di sini biasanya pemasaran yang lebih kita buat lebih banyak juga. Kemudian dengan promo-promo juga untuk tetap menjaga untuk jumlah kunjungan tamunya seperti apa. Tapi balik lagi karena kondisi pariwisata biasanya lebih ke high season atau low season. Jadi banyak liburnya bagaimana atau jumlah kedatangannya terletak pada jumlah liburan atau misalkan jumlah untuk high seasonnya seperti apa. Jadi ada naik turunnya. Yang terakhir, apa harapan Ibu untuk pengembangan usaha yang sedang berjalan? Baik, untuk harapan saya sendiri mungkin ini bisa dibicarakan untuk secara pribadinya dulu. Jadi saya berharap dengan produk Secret Garden semakin banyak dikenali. Jadi sebagai orang lokal pun sendiri gitu ya, kita bangga kita bisa membuat produk dengan nama sendiri, dengan brand sendiri yang juga diambil dari manfaat-manfaat alam yang didapatkan di Indonesia. Nah, jadi perlu kita juga apalagi sebagai generasi muda gitu ya, untuk tetap berkembang agar nantinya kita bisa bersaing dengan produk-produk luar atau produk-produk internasional. Jadi agar nanti bisa memasarkan produk juga secara internasional, banyak peminatnya juga seperti itu. Jadi tidak hanya dari produk-produk internasional saja yang masuk ke kita gunakan, tapi kita mulai belajar untuk mencoba atau ini bisa dipakai apa aja. Semoga nanti lebih dikenal juga untuk Secret Garden sendiri seperti apa, jadi lebih banyak yang tahu dan juga masuk. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Terima kasih silakan. Berdasarkan dari wawancara ini, kami mendapatkan informasi bahwa Secret Garden Village ini masih dikelola oleh berbagai divisi. Narasumber yang kami wawancarai ialah Mbok Beka. Beliau seorang tour guide Secret Garden Village. Secret Garden Village ini memiliki beberapa toko seperti Herbolis yang sudah ada sejak 2010 yang didirikan oleh Bapak Billy Hartono Salim, yang kemudian terinspirasi untuk membuka wisata dan edukasi. Kemudian berkembang untuk membuat produk kopi dan restoran. Produk kopinya ialah Black Eye Coffee.